Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyal Khairi. Di sini saya akan membawakan materi tentang Al-Quran dan hadis. Pada kesempatan kali ini, materi kita kali ini yaitu tentang ku berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Quran Surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18, kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Nah, sebelum kita jauh ke pembahasan, ada baiknya kita harus mengetahui dulu apa sih makna dari infak dan sedekah. Nah, yang pertama adalah infak dan sedekah. Infak berasal dari kata anfaqa yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak berbeda dengan zakat. Dalam infak, tidak mengenal istilah nisab atau jumlah yang ditentukan secara hukum, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing dan penerimanya pun tidak ditentukan sebagaimana zakat. Infak dapat diberikan kepada mustahik zakat dan selain mustahik zakat, seperti keluarga dan kerabat, bahkan untuk membiayai kebutuhan sendiri. Untuk lebih luas lagi, pengertian sedekah ini meliputi harta dan jasa, bahkan senyum pun sebagai sedekah, membuang ranting dan duri pun dari jalan itu termasuk sedekah. Infak dan sedekah hendaknya menggunakan harta yang baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala yatammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi khidhihi illa an tufmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagaimana dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak tahu, tidak mau mengambilnya melainkan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, infak dan sedekah hendaklah dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surah Yusuf ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa tasaddaqu alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Yang mana artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Nah, lantas kepada siapa kita memberikan infak dan sedekah? Dalam Quran surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yang mana bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim.
yang mana artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para ambil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau yang memerlukan pertolongan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, masuklah kita kepada pembahasan Quran Surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين Shadaqallahul azim. Yang mana artinya, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Tinjauan ayat. Surah Al-Fajr adalah surah ke-89 dalam Al-Quran. Surah Al-Fajr termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah. Surah Makkiyah berisi seruan agar manusia berakhlak, bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara umum orang-orang Makkah zaman jahiliyah memiliki akhlak yang buruk seperti berjudi, mabuk-mabukan dan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Mekah pada zaman jahiliyah umumnya berprofesi sebagai pedagang, maka cara berpikir mereka pun lebih bersifat transaksional. Mereka lebih berpedoman pada untung dan rugi. Oleh karena itu, orang-orang Mekah susah diajak dialog, susah diajak gotong royong, susah menerima seruan untuk bertauhid dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi mereka semua itu tidak menguntungkan. Maka dalam surah Al-Fajr inilah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada orang-orang Mekah ajab yang dialami kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18 ini diturunkan sebagai peringatan kepada orang-orang Mekah agar mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pemberi rezeki. Nah, masuklah kita kepada isi kandungan ayat. Yang pertama ialah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 15 sampai 16. Dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal tidaklah demikian. Karena sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka, dan begitu pula sebaliknya. Jika mereka diberi kesempatan rezeki, mereka menganggap bahwa Allah menghina mereka, padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Nah, dalam menghadapi dua kondisi seperti ini, hendaklah manusia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika diberi keluasan rezeki, hendaklah ia bersyukur. Dan jika dalam kesempitan rezeki, hendaklah ia bersabar tanpa menyalahkan siapapun.
Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemberi rezeki. Nah, kemudian yang kedua adalah isi kandungan dalam surah Al-Fajr ayat 17 sampai 18. Ini mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim dan memperlakukan mereka dengan baik, sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik, dan seburuk-buruknya rumah orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan buruk. Betapa mulianya orang-orang yang menyayangi anak yatim, kelak mereka akan berdampingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sahal bin Sa'ad yang berkata, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan keduanya. Artinya tidak akan terpisah. Nah, kemudian isi kandungan surah Al-Fajr ayat 18. Ini memperingatkan agar manusia saling menyuruh dan saling mengingatkan untuk menyeru memberi makan orang miskin. Karena orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim dan tidak menyeru memberi makan orang miskin termasuk pendusta agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sebagaimana artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, sekarang masuklah kita kepada pembahasan Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kamu anugerahkan kepadamu sebelum datang hari kiamat, yang tidak ada lagi jual beli padanya pada hari itu. Tidak ada lagi juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Tinjauan ayat. Surah Al-Baqarah adalah surah kedua dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah termasuk surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Surah Madaniyah isinya cenderung seruan agar orang-orang beriman melaksanakan kewajiban beribadah, beramal soleh, dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, penduduk Madinah mudah diajak dialog dan terbuka terhadap perubahan. Mereka memiliki akhlak yang baik, tidak berjudi, tidak mabuk-mabukan, dan mayoritas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, profesi orang-orang Madinah adalah sebagai petani. Oleh karena itu, karakter orang Madinah terkenal ramah, tolong-menolong, berakhlak mulia, dan sangat terbuka, serta sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Orang Madinah jauh dari nuansa kekerasan. Sehingga dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana artinya tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasulullah SAW. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak
suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dengan demikian, Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 sangat sesuai dengan karakter orang-orang Madinah untuk mendapat seruan Allah Subhanahu wa taala agar mereka menunjukkan kualitas keimanannya dan menginfakkan sebagian rezekinya. Nah, isi kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 254. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman agar menafkahkan hartanya, baik sedekah yang wajib atau zakat maupun sedekah yang sunnah, dan hendaknya bersegera untuk menafkahkan sebagian harta mereka yang dikaruniakan sebelum datangnya hari kiamat. Karena setelah hari kiamat tiba, maka seseorang tidak dapat menebus dirinya dengan harta apapun. Pada saat itu tidak ada pertolongan dari sahabat dan kerabat. Bahkan keturunan pun tak ada yang peduli lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 101 yang berbunyi, "Faida Bismillahirrahmanirrahim, faida nufikha fis suri fala ansitu bainahum yauma izin wala yatasaalun." Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Nah, kemudian setelah kita membahas Quran surah Al-Baqarah ayat 254, sekarang kita akan membahas Al-Baqarah ayat 261. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbatin lati mi'atun habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Yang mana artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 261. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa menginfakkan harta dengan ikhlas dalam ketaatan kepadanya akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Walaupun asbabun nuzul ayat ini berhubungan dengan kedermawanan sahabat Nabi yaitu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, keduanya menyumbangkan harta mereka ketika perang Tabuk. Namun secara umum ayat ini mendorong agar manusia gemar berinfak dan bersedekah tanpa dibatasi oleh kondisi dan keadaan apapun. Sebagaimana Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasana asyru amthaliha ila sab'ami'atin dhi'fin." Qala Allahu azu wa jalun illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang mana artinya setiap amal perbuatan anak Adam suatu kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat atau bahkan lebih sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kecuali hari puasa, karena ia untukku dan aku memberikan pahalanya atasnya. Ia meninggalkan makanan dan minuman karenaku, dan orang-orang yang berpuasa mempunyai 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya.
Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak kasturi. Puasa itu perisai, puasa itu perisai. Seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang panjang lebar tadi kita bahas adalah yang pertama, infak berasal dari kata anfaqo yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Kemudian yang kedua adalah isi kandungan Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18, Quran surah Al-Fajr ayat 18 sampai ayat 15 sampai 18 adalah menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah manusia tidak menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, sedang banyak rezeki ataupun kekurangan. Kemudian yang kedua, hendaklah manusia senantiasa bersyukur dalam keluasan rezeki dan senantiasa bersabar ketika kekurangan rezeki. Kemudian yang ketiga, hendaklah manusia menyantuni anak yatim dan menyeru untuk memberikan makan orang miskin. Kemudian yang ketiga adalah isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 254. Ayat ini menyuruh untuk orang-orang beriman agar melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah orang-orang beriman menginfakkan hartanya yang wajib atau zakat maupun yang sunnah atau sedekah. Yang kemudian yang kedua, hendaklah memberikan orang-orang beriman bersegera dalam berinfak sebelum datangnya hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang beriman hendaklah meyakini bahwa nanti di akhirat hanya amal soleh yang akan menjadi penolongnya. Nah, kesimpulan yang terakhir yaitu isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala sampai 700 kali lipat bagi orang yang menginfakkan hartanya, dan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan di dunia dan akhirat. Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Karena yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.